lagi di pembelajaran saya ya minggu ini, pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan. Sebelum kita mulai ya belajar, saya minta apabila di kolomnya masih ada sampah ya bisa tolong diambil dan dibersihkan terlebih dahulu. Ya, untuk kenyamanan kita belajar bersama di sini. Tidak ada? Oke, kalau ada silakan dibuang terlebih dahulu. Kita mulai. Kita berdoa terlebih dahulu. Silakan ketua kelas bisa memimpin doa. Oke, teman-teman, sebelum kita mulai belajar, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Umat dan mati, menurut agama dan kepercayaannya masing-masing. Mulai. Saya absen terlebih dahulu ya. Untuk hari ini kelas Aldi, Aldia. Jadi banyak yang hari ini kita doakan semoga lekas sembuh ya. Amin. Untuk menambah semangat ya pada pagi hari ini, Ibu akan melakukan SBY terlebih dahulu ya. Bisa masuk sini Davin? Ya. Lainnya, kalau saya ucapkan door, kalau saya ucapkan door kalian jawab door. Ya, coba door. Oke, ya door. Sudah, ya sudah cukup. Minggu lalu ya kita sudah belajar terkait dengan persatuan dan kesatuan. Ya, ada yang masih ingat ya faktor penghambat dari persatuan dan kesatuan minggu lalu itu apa? Saya Oke, silakan ya Mas. Oke, menurut saya faktor penghambatnya itu ada dua, Bu. Yang pertama faktor geografis dan faktor keberagaman masyarakat atau keberagaman sosial. Oke, sip. Ini betul. Ya, faktor geografis dan keberagaman masyarakat jadi faktor utama ya penghambat yang namanya persatuan dan kesatuan. Seperti kasus kemarin yang sudah kita bahas ya, terkait dengan kasus lepasnya Pulau Legitan dan Sipadan. Ya, itu faktornya salah satunya adalah geografis. Nah, minggu ini kita akan mempelajari bab yang berbeda yang terkait dengan sistem hukum dan peradilan. Ya, saya akan bacakan terlebih dahulu terkait dengan tujuan pembelajaran kita hari ini. Oke, tujuan pembelajaran kita hari ini, ya pertama setelah mengamati materi melalui PowerPoint, peserta didik dapat menyimpulkan sistem hukum di Indonesia dengan baik. Yang kedua, setelah mengamati materi, ya nanti akan saya jelaskan, peserta didik dapat menganalisis sistem peradilan di Indonesia dengan. Di sini, ya, saya ingin bertanya kepada kalian ya, terkait dengan hukum. Mengapa sih kita harus belajar hukum? Supaya apa? Oke. Kita harus belajar hukum supaya kita mengetahui apa saja dilarang, maksudnya apa saja tata tertib yang ada di negara tersebut, supaya kita tidak melanggar hal tersebut dan tidak terkena sanksi oleh hukum-hukum yang berlaku di negara tersebut. Oke, sip, betul, beri tangan. Ya, yang paling tepat, tadi bagus ya jawabannya. Ya, yang paling tepat lagi ya adalah menghindarkan kita, tadi betul ya, menghindarkan kita dari tindakan yang melawan hukum. Ya, seperti yang kita pernah lihat ya, sekarang di Indonesia ini banyak sekali tindak
kriminalitas. Ya, sering lihat atau baca berita. Ya, mulai dari kasus pembunuhan, ya, kemudian ada penganiayaan, ya, KDRT. Reski bilang Apa masalah? Ya. Nah, di sini saya akan memberikan contoh video ya terkait dengan sikap taat terhadap hukum. Jangan, kamu nih, apa nih? Bayi makan anaknya, sadis, bisa iya, aduh, kakeknya harus gua ini, harus gua share nih. Kepolisian berapa? Viral, jangan itu bro, sekarang udah ada undang-undang IT, kita bisa kena tangkep. Cuman kayak jalan itu, dia udah undang-undang. Video tersebut ada yang bisa menyimpulkan isi dari video tersebut. Ya, silakan. Video tersebut berisikan tentang undang-undang ITE yang menghimbau kita sebagai masyarakat untuk berhati-hati atau waspada sebelum menyebarkan berita-berita waktu dan hukum tersebut termasuk pidana. Apa tidak? Pidana. Nah, di sini saya ingin meminta kalian yang membuat suatu proyek, ya, proyek himbauan berupa video, ya, yang nanti kalian harus buat, ya. Himbauannya apa? Himbauan sikap taat terhadap hukum dalam bermedia sosial. Ya, saya berikan waktu. Ya, sekarang akan saya berikan materi-nya. Tapi sebelum itu, apakah sudah duduk dengan kelompoknya masing-masing? Nah, saya cek dulu ya. Kelompok 1 mana? Kelompok 2, 3, 4, sedikit ya, 5. Oke, ya, sudah duduk dengan kelompoknya. Berarti sekarang waktunya untuk mengerjakan LKPD. Ya, bisa dibagikan terlebih dahulu. Baik, sekarang kita akan menyusun jadwal perencanaan proyek. Ya, sudah disusun. Kira-kira yang ingin saya tanyakan, proyeknya mau diselesaikan di hari apa? Oke, ya, kita sepakati bersama. Minggu depan proyek videonya, ya, hasil videonya sudah harus selesai. Sepakat? Sepakat. Oke, sip. Nah, sekarang waktunya kalian memaparkan tugas proyek terkait dengan upaya pencegahan, ya, pencegahan terkait dengan pelanggaran hukum bermedia sosial. Saya minta untuk dari kelompok 2 terlebih dahulu yang memaparkan hasil dari proyek videonya. Silakan. Assalamualaikum. Kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan hasil proyek kami yang berjudul sexual harassment. Isinya bisa diceritakan oleh Ayla. Untuk sinopsis dari video ini tuh mengangkat tentang kekerasan yang ada di sosial media, itu sexual harassment. Dan ini menceritakan sebuah ilustrasi seseorang yang berkomentar buruk di video orang lain yang menimbulkan sexual harassment. Wah, mantep juga nih. Ketika aku jadi penjaga warkop. Duh, tugas banyak banget nih. Udah santai aja, mending scrolling dulu. Ketika aku jadi penjaga warkop. Masa komennya kayak gini? Ah, coba Parah lihat. banget ya? Oh iya, orang kayak gitu mah report aja. Iya, ini mah di report.
Masih zaman aja ya komenan kayak gitu. Iya, padahal udah ada pasalnya. Kok akun gua ke ban ya? Oke, saya dulu. Baik. Ya, ada yang ingin berkomentar dari kelompok lain terkait dengan hasil proyek temannya? Silakan bisa berdiri dulu ya. Maaf sebelumnya, itu kan tadi proyek itu tentang seksual harassment, ya kan? Nah, kalau menurut saya, masukan dari saya seharusnya pas buat video itu juga disebutkan jika misalkan orang tersebut melanggar undang-undang seperti ini, gitu. Baik. Setelah kalian sudah melaporkan proyek, ya alhamdulillah sudah semua melaporkan. Saya rasa hasil dari proyek kalian sangat bagus sekali, ya. Bahkan tadi saya lihat sudah layaklah untuk bisa disebar yang untuk dapat mengimbau masyarakat. Ya, beri tepuk tangan dulu untuk diri kita. Di sini Ibu akan menanyakan ya terkait dengan pengalaman kalian. Ya, bagaimana rasanya membuat proyek ini? Ya, pengalaman saat membuat proyek. Ada yang bisa memaparkan atau memberikan pendapat? Pengalaman. Saya sebagai penulis ceritanya cukup gitu sih. Oh, diri ya. Saya sebagai penulis ceritanya cukup senang sih saya bisa mengutarakan ide saya terus dijadiin video buat ngebantu orang lain supaya terhindar dari yang kayak begini. Oke, dan ini juga real banget ya? Iya. Oke, sip, beri tepuk tangan dulu. Saya sudah selesai untuk bab ini. Ada yang bisa menyimpulkan terkait dengan materi hari ini? Ya, silakan, Tasya. Kesimpulannya materi hari ini kan upaya kekerasan di sosial media. Nah, dengan mempelajari materi ini kita bisa sadar dan kita juga bisa share video kita untuk menyadarkan masyarakat bahwa begitu banyaknya hal-hal yang bisa terjadi dalam sosial media. Mungkin seperti tadi yang proyek teman saya tampilkan yaitu sexual harassment, terus mungkin yang lainnya cyberbullying dan sebagainya. Karena di sosial media ini banyak sekali kejadian-kejadian yang mungkin sulit untuk yang mungkin mudah kita percaya. Nah, dan oleh sebab itu pesan saya agar kita berhati-hati dalam sosial media dan juga jaga omongan kita di sosial media di zaman serba sosial media ini, karena kita tidak tahu bahwa komen yang akan kita ketikkan itu akan membuat gangguan psikis seseorang. Oke, ini bagus sekali kesimpulannya kita. Saya rasa sudah paham ya, untuk lebih memahami lagi ya, saya ingin tahu tingkat pemahaman kalian sampai mana. Bisa mengerjakan soal evaluasi ya, soal evaluasinya sudah saya kirim melalui link WA, silakan bisa dikerjakan sekarang ya. Bisa buka handphonenya, silakan. Selesai pengerjaannya Sudah, Bu. ya, silakan ditaruh lagi handphonenya ya. Saya rasa sudah paham semua karena jawabannya hampir betul semua. Nah, hari ini satu lagi ya, saya akan melakukan refleksi ya, supaya pembelajaran saya ke depannya bisa lebih baik lagi ya. Apa yang bisa diambil dari manfaat belajar hari ini? Ya, silakan. Manfaat yang bisa diambil ini adalah kita bisa menghimbau kepada semua orang, entah itu pelajar atau maupun masyarakat, supaya kita bisa mengetahui tentang hukum-hukum yang berlaku di Indonesia, terutama yang ada di sosial media. Karena di sosial media ini sering banget terjadi hal-hal yang nggak diinginkan, dan itu terjadi dalam sangat cepat dan tidak terperkirakan loh. Jadi ya kita bisa mengambil manfaat supaya kita bisa menghindari hal-hal tersebut. Oke, bagus sekali, beri tepuk tangan. Baik, pembelajaran ini saya rasa cukup ya untuk kali ini. Minggu depan kita akan belajar mengenai
integrasi nasional. Ya, saya rasa cukup. Ya, hari ini akan kelas bisa menutup pembelajaran hari ini. Oke, baik teman-teman, sebelum kita menutup pelajaran pada hari ini, alangkah baiknya kita membaca doa. Membaca doa masing-masing. Doa mulai.